Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azana wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Kesempatan masih diberikan kepada kita, karena dengan waktu kita bisa nambahi kebaikan. Itulah doa yang kita lantunkan, wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah saya masih sempat hidup ini untuk apa? Ziyadatan, dalam rangka nambahi fi kulli khair, di dalam kebaikan kita. Apakah yang sudah kita kerjakan itu belum cukup sebagai bekal kita? Sudah cukup belum? Belum. Karena pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilahu amalul jannah. Satu di antara kamu amalnya belum bisa menjamin memasukkan ke dalam surga. Kenapa kok belum terjamin? Ya karena kita memang belum diberitahu diterima atau tidak, dilipat gandakan atau tidak, rusak atau tidak. Kita kan belum diberitahu. Di balik itu memang amal kita itu kecil, neraka itu mengerikan, surga itu mahal. Banyak permasalahannya. Makanya kita masih punya kesempatan hidup ini, fungsinya untuk harap-harap cemas. Apa yang kita kerjakan, kita berharap semoga diterima, dilipat gandakan, dijaga, bisa jadi bekalan. Dan kita cemas semoga dosa-dosa kita diampunkan, khawatir apabila dosa itu menghancurkan, dan juga cemas bila nggak diterima, belum cukup. Makanya kita masih punya kesempatan hidup itu untuk nambahi, di balik itu menjaga apa yang sudah ada. Apakah dengan puasa Ramadan itu tidak menjamin? Karena di masyarakat dikesankan begitu masuk hari raya adalah hari kemenangan. Pernah nggak mendengar kata-kata di masyarakat hari kemenangan? Sering terjadi. Yang kita juga belum tahu, dikatakan menang itu ketika sudah diberitahu hasilnya berapa. Kita kan belum diberitahu kan. Hisab belum diberikan. Dari mana kita mengetahui kita menang? Adapun ungkapan yang banyak berkembang, minal aidin wal faizin, itu kan doa. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang mau kembali kepada Allah, yaitu dengan ketaatan. Itu kan doa, semoga kita termasuk orang yang tergiring untuk selalu taat kepada kepada Allah. Wal faizin, dan semoga termasuk orang yang beruntung. Itu kan juga masih berharap. Dan itu tidak ada jaminan
kepastian nasib. Dan tanda orang itu masa depannya cerah itu ketika mati bisa berucap la ilaha illallah. Karena dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa ucapan terakhirnya bisa berucap la ilaha masuk surga. Kita kan juga belum mati kan. Apakah bila proses nyawa kita nanti dicabut kita bisa berucap kata itu, kita kan juga belum tahu. Sementara nilai amal itu ketika proses nyawa dicabut, karena pesan Nabi SAW yang Imam Bukhari meriwayatkan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya nilai amal itu berada pada ujung akhirnya. Nah, kita kan juga masih belum berujung, belum berakhir. Artinya kita belum mati. Jadi pemastian itu kita juga belum tahu. Makanya yang ada adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya kamu terus menghamba kepada Allah sampai kamu kedatangan kematian. Maka dengan terus kita menghiasi amal dengan ketaatan, akhirnya terjaga. Pas mati kok bisa berucap kata-kata itu, nah itu baru tanda keberuntungan. Di balik itu juga Allah firmankan wa idza faragta fansab. Bila kamu telah selesai dari sebuah ketaatan, iringkan dengan ketaatan yang lain. Sebagaimana bernafas, selesai menghirup, menghembus, menghirup lagi, lalu menghembus lagi, dan terus. Selepas taat ini, lanjutkan dengan taat yang itu. Setelah taat yang itu, lanjutkan taat yang lainnya. Bagaikan nafas ketaatan itu. Dan itu merupakan bentuk penjagaan yang kita wajib menjaga, dan menjaga. Karena merawat itu penting. Kalau nggak dirawat itu rusak. Apapun itu bila tidak dirawat rusak. Semuanya bila nggak dirawat itu rusak. Makanya pesan Nabi SAW, ta'ahadul Quran fa innahu asyaddu tafalutan minal ibil al mursal min hablih. Jagalah Al-Quran, jagalah ilmu, jagalah iman, jagalah ketaatan. Karena apabila sampai lepas, nggak dijaga, hilang, itu kecepatan hilang lebih cepat daripada onta yang lepas dari tali. Di padang pasir, onta lepas dari tali bisa berjalan terus, gimana kita bisa mengejar? Onta gede saja, orang itu kesulitan mengejarnya ketika lepas di padang pasir, apalagi iman yang tidak tampak. Demikian juga itu semua dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Sementara syukur itu bukan pesta, tapi syukur itu adalah menggunakan taat untuk meningkat pada taat berikutnya. Apa syukur itu? Menggunakan ketaatan supaya bisa taat berikutnya. Itulah yang diperbuat Nabi SAW ketika dijamin dosanya dulu akan datang diampunkan. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak mengampunkan apa yang berlalu dari dosamu dan juga yang akan datang. Bagaimana bentuk syukurnya Nabi SAW? Jawabnya dengan mempersungguh ketaatan. Sampai sholat malamnya, saking lamanya berdiri, kakinya bengkak seperti orang yang belum punya bekal, saking sungguhnya beramal. Ketika Bu Aisyah menanya, bukankah Allah telah menjamin dosamu dulu akan datang diampunkan, sehingga tinggal santai, tapi kenyataannya kok malah tambah semangat? Kenapa? Jawabnya, afala akunu abdan syakuro. Apakah enggak pantas saya jadi hamba yang bisa
syukur. Gimana bentuk syukur? Bisa melaksanakan ketaatan digunakan untuk meningkatkan pada ketaatan berikutnya. Itu baru namanya syukur. Dan ini penting. Maka untuk itu Ramadan yang telah kita jalani dengan segenap ketaatan yang kita kerjakan, itu jangan sampai mandek dengan orang banyak berpesta di hari raya, tetapi hari raya yang ada kerjakan dengan benar sehingga nanti akan membuahkan ketaatan berikutnya. Apa hakikat hari raya? Berangkat mandi dulu, pakai baju yang terbaik. Idul Fitri berangkat makan dulu walaupun 3 suapan misal. Ketika berangkat doa dulu dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan memperbanyak takbir. Sampai di tanah lapang, hiaskan terus, memperbanyak zikir. Kemudian dilaksanakan sholat, zikir yang paling besar. Kemudian disampaikan khutbah untuk mengokohkan iman. Orang saling ketemu mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Hakikat hari raya itu kan. Selebihnya itu kan acara santai. Nah, di acara santai itulah apakah kita bisa menghiaskan dengan ketaatan atau malah lalai. Karena ketika acara santai, leluasa makan, leluasa bergaul, nah bisakah kita tetap terkontrol ketika suasananya itu leluasa makan, leluasa bergaul? Apakah nggak malah kebablasan atau malah lupa? Makanya hakikat hari raya itu adalah sampai sholatnya, khutbahnya itu hakikat hari raya. Selebihnya acara santai itu yang harus banyak kita waspadai. Bahwa kalau orang itu sudah santai, lama-lama bisa lalai, ini yang bahaya. Apalagi memperbanyak tawa, itu bisa membuat hati itu mati. Yang pesan Nabi SAW, la tuksiru dhahka fa inna kasratan dhahki tumitul qalba. Kamu jangan memperbanyak tawa. Kenapa? Memperbanyak tawa bisa membuat hati itu mati. Karena permasalahannya zikir itu bagaikan air. Hati itu bagaikan ikan. Kalau ikan diangkat dari air, lama-lama mati enggak? Ya lama-lama mati. Makanya kalau hati kita sebagai tempat bersemayamnya iman itu bila digambarkan ikan, lalu enggak ada airnya, zikirnya enggak ada, ilmunya enggak ada, ketaatannya enggak ada, lama-lama kan juga mati. Maka untuk itu siapa yang puasa Ramadan lalu menindaklanjuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai puasa selama 1 tahun. Maka siapa yang punya hutang supaya diselesaikan dulu, apabila hutang sudah selesai baru melaksanakan puasa Syawal, diupayakan semuanya sudah tuntas di bulan Syawal. Walaupun untuk hari-hari banyak tamu, mungkin orang butuh menghormati tamu boleh, tapi kan juga nggak sampai berhari-hari, mungkin beberapa hari kan itu dianggap sudah mencukupi. Karena orang bersantai-santai kan nggak ada sampai setengah bulan, mungkin sekitar sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu misalnya. Makanya hari-hari yang ada selama Syawal diupayakan itu nanti hutang-hutang sudah habis, kemudian puasa Syawalnya bisa dikerjakan supaya punya nilai puasa 1 tahun, lalu bulan-bulan berikutnya minimal diisi puasa 3 hari supaya punya nilai puasa 1 bulan, sehingga apabila setiap bulan kita bisa mengisi minimal 3 hari, sehingga datang Ramadan lagi, sehingga dianggap semua waktunya itu dinilai berpuasa. Dan fungsi puasa sebagai wijak, benteng pengendalian dari setan, sehingga orang lebih relatif aman, sehingga mudah digiring kepada ketaatan. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan berkaitan kesan dan pesan dari Ramadan yang telah kita jalani. Yang jelas ke depan kita masih punya tanggung jawab yang panjang, karena
totalan kita ketika kita hendak nyawa dicabut, bisakah kita istiqomah dengan ketaatan kita? Makanya kita bersantai di hari raya itu supaya kita iringkan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ketaatan, jangan sampai menyebabkan orang itu terjauhkan. Yang kedua, materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal apa makna tauhid dan macamnya itu apa saja. Yang permasalahannya karena manusia dicipta untuk beribadah. Setiap nabi, setiap rasul mengajak kepada umat, marilah kita beribadah dan jauhi tauhid. Dan bagaimana cara menjauhi tauhid supaya tugas beribadah itu bisa sempurna? Maka itu semua butuh pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sukses melaksanakannya. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa manusia dicipta di dunia itu untuk beribadah. Yang ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua perilakunya supaya membuahkan kebaikan dan ketaatan, bisa dinilai pahala dan bekal. Yang ibadah itu maknanya bertauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadahi, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang hendak digapai. Mana liya'budun, itulah liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Yang disembah hanya Allah saja, caranya dipakai cara Allah saja, pakai ilmu, cara beribadah. Gak boleh ngarang, umumnya gak boleh, tapi pakai ilmu. Ketika sudah taat, berharapnya juga kepada Allah Ta'ala. Yang semua kegiatan dunia kita sebagai pendukung. Orang itu diberikan kondisi aman, jadikan pendukung. Sehat, jadikan pendukung. Butuh rezeki, cari lalu mendapatkannya, jadikan pendukung. Ketika sudah aman, sehat, sarana ada, untuk apa? Maksudnya untuk menghamba kepada Allah, untuk berakhlak, mendidik keluarga. Jangan sampai dunia dicari semata untuk dijadikan kesenangan, tetapi kita dibikin senang setelah aman, sehat, punya rezeki. Kamu gunakan untuk apa kesenanganmu? Mestinya digunakan untuk memupuk bekal ketika manusia kembali kepada Allah. Karena kita dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir. Yang dunia itu tidak lama, hanya sehari semalam, 24 jam. Makanya siapa yang pagi punya proyek, selesaikan, jangan sampai ditunda sore, karena nggak tahu sore masih hidup apa enggak. Bila proyek masih bertumpuk, mati, apa nanti bekalnya? Maka segera dituntaskan. Demikian juga ketika orang itu bersore-sore, nggak usah ditunda-tunda, besok saja, besok saja. Karena nggak tahu apakah kita besok itu masih hidup. Kalau pekerjaan belum tuntas, lalu mati, lalu bagaimana? Bekalnya itu mana? Makanya segera diselesaikan. Andaikan sore mati sudah cukup, sore selesaikan tugasnya. Andaikan pagi mati sudah cukup. Itu hidup yang paling panjang itu hanya berapa? Sehari semalam. Hari kedua, ketiga itu hanya untuk meningkatkan mutu, supaya meningkat. Oh, cik urip, biar nanti nilainya bertambah. Oh, belum mati, bertambah lagi. Jika ketika mati puncak sempurna. Kesanalah kita dicipta untuk beribadah. Supaya peribadatan itu sempurna, makanya lawannya itu wajib untuk dikenali dan dihindari, supaya tidak mengalami kerusakan kebaikannya.
Semisal mengkonsumsi obat resep dokter, ya dijaga. Jangan sampai begitu selesai minum pilnya, lalu minum teh. Rusak enggak obatnya? Minum susu, rusakkah obatnya? Minum banyu kambil, rusak kan? Itu sebuah gambaran. Maka ketaatan pun juga wajib dijaga. Maka namanya tauhid itu merupakan pengrusak. Namanya tauhid itu merupakan pengrusak. Maka kita butuh mengenali tauhid itu apa. Yang setiap nabi, setiap rasul memahamkan kepada umat, hidup itu untuk beribadah, bukan sebatas itu, tetapi juga mengajak kepada umat, ayo jauhi yang namanya tauhid. Kenapa? Itu pengrusak. Sebagaimana yang dijelaskan pada surah An-Nahl yang ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Walaqad, dan demi Allah sungguh. Ini bahasa penguat. Sudah demi Allah itu penguat, qad itu penguat, memiliki makna sungguh. Berarti ini merupakan kata-kata yang harus diperhatikan. Kenapa? Allah menyampaikan dengan bahasa penandasan. Butuh untuk diperhatikan dengan seksama. Walaqad, dan demi Allah sungguh, basna telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan rasul. Yang kita tidak tahu berapa jumlah total dari rasul, tidak tahu berapa jumlah total dari nabi. Itu saja sudah sangat banyak. Apalagi masing-masing itu punya khawari, pengikut setia. Ada orang-orang yang dijadikan pewarisnya, yaitu orang yang memahami ilmu yang ada, mengamalkan, mengajak pada orang lain, mengajarkannya. Entah itu khutbah Jum'ah, berbagai macam kajian-kajian, itu melanjutkan tugas Rasul. Apa itu? Mengajak kepada umat, ayo beribadah hanya kepada Allah saja, kita mentauhidkan, wajtanibut taghut, dan jauh yang namanya taghut. Jadi tugas kita beribadah tidak akan sempurna kecuali disempurnakan dengan mengenal taghut, dan taghut itu dihilangkan. Taghut itu apa? Taghut adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Apa saja yang disembah selain Allah sementara dia itu ridho. Jadi makhluk disembah selain Allah dan dia itu ridho, itu taghut. Orang itu salah, ditaati dalam kesalahan kok demen, nah itu termasuk taghut. Orang itu mengajak kemaksiatan lalu didukung, ternyata juga senang kemaksiatannya didukung, itu juga namanya taghut. Mana bahasa taghut itu ada sesuatu yang melampaui batas. Semisal banjir besar, sungai tidak mau memuat, airnya melimpah, ambir teko ngendi-ngendi, banjir, fa idza taghal ma'u hamalnahum fil jariyah, ketika air telah togo, maka mereka saya angkut dengan kapal. Sampai gunung pun juga tenggelam, gunung akan melindungi saya, gunungnya tenggelam. Nah, gimana mereka bisa selamat? Akhirnya diangkut dengan kapal. Hamalnahum bil jariyah, kami angkut mereka dengan kapal. Itu mana taghut itu melampaui batas. Andaikan banjir terlalu besar sehingga sungainya tidak mencukupi, akhirnya daratannya tenggelam. Itu makna bahasa taghut itu melampaui batas. Contohnya manusia itu diperintah dan taat, tapi tidak mau diperintah dan tidak mau taat, itu juga memiliki makna taghut, melampaui batas. Makhluk itu dicipta mestinya tunduk, diperintah itu mestinya taat, tapi jelas dicipta tapi nggak mau tunduk, nggak mau taat, malah membuat hukum tandingan, menentang kepada Allah.
Itu termasuk makna dari taghut. Makna bahasa adalah melampaui batas. Lalu makna istilah taghut adalah segala sesuatu yang disembah sementara dia itu ridho. Itu macamnya sangat banyak. Macamnya sangat banyak. Dan itu termasuk perkara yang merusak. Perkara yang merusak. Kemudian supaya orang bisa bekerja keras menjauhi yang namanya taghut, itu juga dituntunkan bagaimana cara menjauhinya. Sehingga ketika bahaya datang, dia akan betul-betul lari sehingga tidak tersusul. Kenapa? Diberitahu petunjuknya, evakuasinya, cara menyelamatkan diri, sehingga dia tidak terjangkau, akhirnya selamat. Itu ada caranya. Caranya bagaimana? Sudah Allah jelaskan di dalam surah Mumtahanah ayat yang keempat. Dan itu merupakan cara yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi taghut, itu pengrusak ibadah. Sebagai Allah menjelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada buat kamu contoh yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang yang menyertainya, yaitu dari kalangan orang yang mengimani pada Nabi Ibrahim. Id qaulu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim bersama umat yang beriman memiliki sikap tegas, tugasnya menyembah Allah, menjauhi taghut. Bagaimana caranya? Ketika mereka punya ikrar, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya saya lepas dari kamu. Saya menghamba kepada Allah, kamu tidak mau, ya saya lepas. Ibaratnya saya jalan ke utara, kamu ke selatan, ya pisah. Saya mengajak bertauhid, kamu tidak mau, ya ucul. Wa mimma ta'buduna min dunan, juga dari apa yang kamu sembah selain Allah. Saya menyembah kepada Allah, kamu tidak, ya lepas. Ini cara pertama. Karena memang kepentingannya berbeda. Satu ke utara, satu ke selatan. Satu tauhid, satu syirik, satu sunnah, satu bid'ah, yang gak bisa ketemu. Maka pegang salah satu. Apa? Ilmu, tauhid, sunnah. Kalau gak dipegang, nanti jadinya gak punya ilmu, gak punya tauhid, gak punya sunnah. Lah kalah kalau begitu. Temannya nggak mau sholat, dia tuh mau sholat. Kalau teman malah gak sholat kabeh, lo bahaya. Lepas. Aku nggak boleh karo kamu. Kenapa? Lah saya sholat, kamu tidak sholat. Untuk apa pertemanan kita? Ya harus lepas itu. Kafarna bikum, saya juga ingkar kepada kamu. Tauhid itu hak, saya cintai. Syirik itu batil, ya saya ingkari. Sunnah itu hak, saya cintai. Bid'ah itu batil, ya saya benci. Kafarna, kami ingkar. Wa bata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Namanya permusuhan, satu ke utara, satu ke selatan, ya permusuhan, bertolak belakang. Gak bisa disatukan. Tauhid, syirik gak bisa disatukan. Sunnah, bid'ah gak bisa disatukan. Dan ada kebencian. Minum susu seneng, racun ya benci, kan begitu kan. Apakah mau dicampur, nanti akan rusak? Ya gak bisa, mestinya pilih salah satunya. Itu jelas. Sikap lembut disuka, sikap kasar dibenci. Tauhid disuka, syirik dibenci, ya sebuah kemestian. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Itu ada 4 cara untuk menghindari taghut. Apa tadi? Pertama, harus lepas.
Yang nomor 2 diingkari. Yang nomor 3 dimusuhi. Nomor 4 dibenci. Kenapa? Karena bahayanya taghut lebih bahaya daripada bahayanya racun. Nanti akan merusak, siapapun pasti akan benci kepada yang namanya racun. Makanya dia menyatakan lepas dari racun, benci kepada racun, ingkar kepada racun, memusuhi kepada racun, kan begitu. Kepada syirik, bid'ah, dosa-dosa kan juga seperti itu, dan itu merupakan tanda bisa merasakan manisnya iman. Kepada kebaikan dicintai karena Allah, kepada keburukan dibenci karena Allah. Kepada orang lain kalau mau diajak pada taat, mau kita cinta kepada Allah, bila diajak taat tidak mau, kita juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja macam-macam dari taghut, insyaallah akan kita jadikan materi pembahasan berikutnya supaya pembahasan kita lengkap, karena macam taghut itu banyak. Kita masih melihat dasar pemikiran apa itu taghut, bagaimana cara kita menghindarinya. Berikutnya materi fikih yang akan menjadi materi pelajaran kita ketiga kali ini adalah masuk kepada sujud tilawah. Atau kita membaca ayat-ayat sajdah di sana sujud. Misalnya ada perintah wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan supaya kamu bekerja keras mendekat kepada Allah. Ada ayat seperti itu, wasjud waqtarib, maka berucap Allahu Akbar menuju sujud. Lalu Allahu Akbar, bangkit kembali. Berkata Ibnu Hazm pada kitab Al-Muhalla, fil Quran arba'a syarata sajadatan, di dalam Al-Quran itu ada 14. Di sana ada as-sajdah, supaya siapa membacanya melakukan sujud. Apa saja itu? Awaluha fi akhiri khatmati surah Al-A'raf, yang paling pertama bagian akhir surah Al-A'raf. Summa fi Ar-Ra'd, kemudian pada surah Ar-Ra'd. Summa fi An-Nahl, pada surah An-Nahl. Summa fi Subhana, kemudian pada surah Al-Isra. Summa fi Kaha ya Ain-Sab, pada surah Maryam. Summa fil Hajj, di bagian awal, bukan bagian yang akhir. Kemudian pada surah Al-Furqan, kemudian pada surah An-Naml, pada surah Alif Lam Mim Tanzil, itu surah As-Sajdah, pada surah Shad, pada surah Fusilat, pada surah An-Najm, pada surah Al-Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kenapa mereka tidak beriman ketika dibacakan ayatnya kok enggak sujud? Di situ ada perintah untuk sujud. Summa fi Iqra, kemudian pada surah Iqra wasjud waqtarib. Nah, begitu. Itu tempat-tempat ada sujud tilawah. Berikutnya hukum sujud tilawah. Penulis menjelaskan laisa asujud fardhon, hukumnya enggak sampai kepada wajib. Lakinnau fadlun, tapi punya fadilah besar. Wa yusjadu laha fi shalah al-fardhah wa tatawwu. Ketika ayat yang dibaca itu di sholat wajib atau sholat sunnah, sama-sama dianjurkan untuk sujud. Wa fi ghairi shalah fi kulli waqtin, dan juga ketika membaca di seluar sholat, sawayah-wayah membaca. Ada petunjuk sujudlah sujud. Wa inda tulis syamsi wa ghurubiha wastiwaiha, walaupun ketika membaca itu sedang matahari terbit atau tenggelam atau sedang berada tegak di atas kepala, itu sujud tilawah boleh, enggak ada pelarangan. Ila kiblati wa kiblati, tidak dituntut menghadap kiblat. Apabila memilih kiblat silahkan.
Wa ala tuharatin wa ala ghairi tuharatin, punya kesucian atau tidak juga enggak masalah karena enggak ada syaratnya harus suci, tapi bila suci itu lebih baik. Qultu, kata penyusun buku mengatakan, amma kaunuhu fadlan la fardun, itu hukumnya sebuah keutamaan enggak sampai wajib. Kenapa? Fali anna Nabi sallam qara'a wan najmi fasajada biha, ketika Nabi baca surah An-Najm maka beliau melaksanakan sujud. Beliau membaca sendiri, sujud. Wa qara'aha alaihi Zaid ibn Tsabit falam yasjud biha, maka ketika Zaid bin Tsabit yang membaca, Nabi yang nyimak ternyata Zaid tidak sujud, maka Nabi tidak menegur dan juga tidak sujud. Libayadnya jawaz, ini menunjukkan boleh, mau sujud monggo, tidak juga enggak mengapa. Kama dzakaru al-Hafidz di dalam kitabnya Al-Fathah pada jilid yang kedua halaman 555. Berkata Ibnu Hazm, wa amma sujuduha ala ghairi wudu, adapun enggak ada syarat sujud tilawah itu harus memiliki wudu. Wa ila ghairi kiblat, dan juga tidak dituntut menghadap kiblat. Kaifa ma yumkinu fali anha laisa salatan, bisa dikerjakan pada kondisi yang memungkinkan. Kenapa? Karena memang sujud tilawah itu memang bukan sholat. Waqad qala alaihi assalam, di mana bisa sabdakan as-sholatu al-laili masna masna, salat malam sing itu dua-dua. Makanya sujud tilawah itu kan enggak ada rakaatnya, membaca ya Allahu Akbar sujud begitu, kan enggak ada takbirnya, Fatihahnya, surahnya, kan enggak ada. Ya sebatas membaca. Maka itu namanya bukan sholat. Nah begitu. Minimal sholat itu dua. Apabila ada sholat itu satu, itu memang ada dalil khusus. Sholat apa? Yang hanya satu rakaat. Mungkin sholat di medan peperangan yang super genting buat tentara, atau sholat jenazah sebenarnya nggak ada rukuk sujud tapi diberikan nama sholat. Itu semuanya dikatakan satu berdasarkan dalil, sementara sujud tilawah itu tidak dikatakan sholat. Maka dengan alasan itu makanya tidak disyaratkan punya kesucian, tapi bila punya kesucian itu lebih baik. Diupayakan kita memilih yang paling baik. Membaca Quran punya wudu. Kalau sholat jelas wajib punya wudu, sehingga ketika ada sujud tilawah nanti pas sujud itu dalam keadaan punya kesucian, itu cara yang paling baik, tapi enggak jadi syarat. Berikutnya fadluhu, keutamaannya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu, qala Rasulullah sallallahu, idza qara ibnu Adam as-sajada fasajada, ketika anak Adam membaca ayat di sana ada sujud lalu sujud, i'tazala syaitan, ya bagi setan pergi sambil nangis. Ini berita gaib ya, kita tidak tahu, tapi kita diberitahu. Bila kita membaca Quran ada ayat supaya kita sujud lalu sujud, setan tahu, pergi sambil nangis, mengatakan ya wailah umira bi sujud fasajata fal jannah, duhai celakanya, dia diperintahkan sujud, mau sujud maka buat dia surga. Wa umir itu bi sujud fasa itu faliyanar, sementara dulu saya diperintahkan sujud, saya durhaka, maka saya terancam dengan neraka. Jadi kalau begitu sujud tilawah termasuk bentuk ketundukan, berpahala, jadi penyebab masuk surga. Sementara iblis itu mengingkari, mengadakan pembangkangan, penentangan, pengkerusakan, maka ancamannya neraka yang sangat mengerikan. Lalu apa yang dibaca seseorang ketika sujud tilawah? Insya Allah akan menjadi materi pembahasan kita, semoga terkaji di waktu yang akan datang. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.